Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tutorial wanda.org. Kali ini kita akan membuat game bertipe platformer. Namun demikian, game ini kita akan membuat menggunakan JavaScript agar menjadi sebuah game HTML5. Nah, pada game ini pemain bisa bergerak di sebuah level permainan. Kemudian di sana juga bisa mengumpulkan sebuah item-item permainan, sekaligus ada musuh yang bisa kita matikan dengan cara menginjaknya. Nah, permainan ini juga memiliki beberapa tantangan, seperti Anda harus menginjak musuh, kemudian Anda juga harus menghindari duri-duri tajam di platform, dan Anda harus mencapai checkpoint berupa bendera yang berkibar ini untuk lanjut ke level berikutnya. Nah, permainan ini akan kita kembangkan menggunakan beberapa perangkat, dan perangkat ini adalah perangkat yang gratis seperti Notepad dan web browser, serta gambar yang bisa kita unduh dari situs penyedia gambar seperti Itch.io. Nah, untuk membuatnya silakan ikuti tutorial di situs wanda.org maupun di channel YouTube ini, atau melalui buku dasar-dasar pemrograman game HTML5. Untuk membuat game platformer, pertama-tama kita membutuhkan template starter game HTML5 yang bisa Anda download melalui situs wanda.org/kode. Anda klik template starter game HTML5 dan Anda unduh file tersebut ke komputer Anda. Setelah file terunduh, maka Anda bisa mengekstrak file tersebut ke sebuah folder baru atau ke lokasi yang Anda inginkan. Nah, di dalam template tersebut kita memiliki beberapa file, di mana di sana terdapat indeks HTML, kemudian ada folder asset. Di dalam folder asset sudah terdapat beberapa gambar yang nantinya bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di dalamnya juga terdapat satu buah file JS atau JavaScript, yaitu file game.js. Nah, apabila file indeks ini Anda jalankan, maka Anda sudah mendapatkan satu basic dari game atau template dari game HTML5, yang mana ketika Anda pencet start, Anda mendapatkan judul game, dan apabila Anda klik play, maka di sini nanti game yang akan dimainkan akan muncul di sini. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah game platformer. Perangkat kedua yang harus Anda butuhkan dalam mengembangkan game platformer adalah sebuah editor untuk tiling game, di mana di sini ada map editor tiling game update 1 September. Anda bisa klik untuk mendownload dari sebuah aplikasi map editor. Aplikasi ini nantinya akan kita gunakan untuk mengedit sebuah area atau level permainan. Sedangkan untuk kebutuhan gambar, saya membuka situs Itch.io, di mana di sini ada Pixel Frog Asset Itch.io. Di sana tersedia beberapa aset gratis, dan saya menyukai Pixel Adventure. Apabila ini saya klik, maka saya mendapatkan beberapa gambar yang sangat menarik yang dapat kita gunakan sebagai grafik untuk game platformer kita. Nah, Anda tinggal download, Anda bisa memberikan donasi, ataupun Anda bisa mengunduhnya secara gratis. Nah, ketika Anda download, setelah mendownloadnya Anda bisa melakukan sedikit pengaturan untuk mendapatkan grafis yang dibutuhkan dalam pengembangan game bertipe platformer. File yang saya unduh selanjutnya saya letakkan di folder aset. Jadi di dalam folder aset saya letakkan beberapa file yang saya butuhkan dalam pengembangan game bertipe HTML5 atau bertipe platformer ini. Nah, pertama-tama file tersebut adalah file background. Nah, background sederhana seperti ini nanti kita gunakan sebagai latar permainan. Kemudian tombol play yang sudah secara default berada di dalam folder asset. Kemudian untuk cover, saya mengubah tampilan cover menjadi seperti ini menggunakan software editor bitmap seperti Photoshop atau GIMP atau software apapun, di mana di situ cover tadi yang bawaan dari template saya ubah sedikit menjadi Momon Adventure seperti ini. Kemudian saya juga memiliki karakter musuh enemy hit, ini juga saya peroleh dari folder dari yang saya download melalui Pixel Frog Itch.io tadi.
Saya juga memiliki enemy idle. Idle ini adalah gerakan musuhnya yang ketika diam, kemudian gerakan musuh ketika berjalan, karakter waktu turun ke bawah, bendera sebagai titik checkpoint dari setiap level, kemudian adalah karakter ketika terkena musuh, karakter ketika diam, karakter ketika melompat, buah kiwi yang beranimasi, ini adalah item yang nanti bisa dikumpulkan oleh pemain, kemudian logo, tombol untuk maximize untuk tampilan full screen layar, secara default maximize dan minimize terdapat di dalam folder template. Kemudian ada run, yaitu karakter yang berlari. Kemudian ada strawberry, ini adalah item seperti buah kiwi tadi yang bisa di-download juga di dalam Pixel Adventure. Kemudian ada terrain yang sudah saya sesuaikan. Di sini saya tambahkan ada duri dan ada beberapa penyesuaian lainnya. Nah, Anda bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, aset-aset visual inilah yang kita butuhkan untuk membuat game platformer. Perangkat terakhir yang saya butuhkan untuk mengembangkan sebuah game HTML5 adalah text editor, di mana saya menggunakan Notepad++. Nah, Notepad++ ini gratis, bisa Anda download melalui situs notepad++.org/download, dan apabila Anda jalankan nantinya bentuknya seperti ini. Ini adalah sebuah file yang sangat ringan, namun sangat berguna sebagai text editor. Anda juga bisa menggunakan Notepad standar, namun saya rekomendasikan menggunakan Notepad++ karena Notepad++ ini mendukung mode penulisan kode, sehingga nanti ada warna-warni, ada struktur kode, dan sebagainya yang sangat membantu dalam penulisan kode. Nah, ketika semua persiapan ini sudah kita lakukan, maka tahapan selanjutnya kita sudah bisa memulai memprogram membuat sebuah game platformer bertipe HTML5. Tahapan pertama adalah melihat kembali file template, di mana di sana terdapat indeks HTML. Anda klik kanan file tersebut dan Anda edit dengan menggunakan Notepad. Nah, Anda perhatikan di situ ada beberapa struktur HTML, di mana di sana ada title, ini judul game, Anda bisa ubah menjadi Momon Adventure. Terus kemudian di situ ada pengaturan CSS, Anda bisa melakukan pengubahan apapun untuk disesuaikan dengan tampilan website yang akan Anda buat nantinya, atau Anda biarkan sebagaimana yang ada seperti itu. Kemudian di sini ada sebuah baris di mana dia membuka teks JavaScript, dan file tersebut berada di server saya, yaitu di wanda.org/js ya, _gamelib.js. Nah, apabila Anda buka Gamelib ini, bentuknya seperti ini. Ini adalah kumpulan dari kode yang saya susun untuk mempermudah kita dalam membuat game apapun, boleh jadi game shoot 'em up, puzzle, kemudian platformer, RPG, dan sebagainya. Nah, game ini nanti bisa file JS ini bisa Anda download, Anda unduh sendiri ke dalam komputer Anda secara lokal, di-load secara lokal, ataupun Anda bisa memanfaatkan file yang sudah saya letakkan di server saya ini. Kedua teknik tersebut bebas Anda pilih. Nah, pada tutorial ini akan menggunakan file yang saya letakkan di server saya, yaitu di wanda.org/js_gamelib.js. Nah, alasan utama saya letakkan di sini agar apabila ada update baru, kita tidak perlu mendownload lagi, tidak perlu melakukan pengaturan ulang lagi, namun kita bisa menggunakan library terakhir yang saya tulis. Nah, kemudian di dalamnya terdapat div ID ya, game, dan di sini ada game areanya, dan yang paling penting untuk menampilkan sebuah game HTML5 adalah fitur tag canvas ya. Jadi game HTML5 itu bisa menampilkan gambar interaktif melalui kanvas yang akan dimanipulasi oleh kode JavaScript. Dan di bagian baris ke-19 di sana ada sebuah kode untuk membuka atau mengaktifkan kode game.js, yang mana game.js berada di dalam folder JS, dan di sini Anda bisa membukanya, dan di dalamnya terdapat kode standar untuk menjalankan template awal, yang mana tadi bisa mulai dari logo, kemudian bisa ke halaman cover, dan ketika diklik play bisa memainkan gamenya. Nah, kode standar inilah nanti yang akan kita tambahkan untuk menambahkan interaktivitas pada game yang akan kita buat.
Untuk mulai pengkodean membuat game platformer, saya akan mulai dari var gambar. Saya akan mendefinisikan gambar terlebih dahulu. Anda perhatikan pada folder aset sudah terdapat beberapa gambar yang sudah disiapkan tadi, dan pertama-tama saya akan mulai dari karakter pemain. Dalam hal ini saya membutuhkan gambar untuk berlari, kemudian diam, idle, melompat, dan turun dari lompatan. Nah, pada file game.js saya akan melakukan penambahan gambar-gambar tersebut pada variabel gambar. Jadi di variabel gambar ini kita bisa menambahkan koma di belakang min button ini. Kemudian kita akan menambahkan beberapa variabel tentunya ya. Pertama-tama adalah untuk idle. Idle ini adalah kondisi ketika dia itu diam. Biasanya di game-game platformer ketika karakter itu diam, tidak ada tombol ditekan, maka ada animasi seperti karakter yang sedang bernafas. Nah, di sini saya menggunakan karakter idle seperti ini. Anda perhatikan ukuran file dari idle adalah 352 x 32 pixel. Tile base-nya adalah 32 x 32 pixel. Jadi satu karakter nanti seperti ini ukurannya adalah 32 x 32 pixel. Nah, perlu diketahui bahwa tile base ini nanti yang akan menjadi acuan dalam pembuatan level maupun dalam perhitungan pergerakan karakter. Nah, karakter idle di sini sudah terdiri dari beberapa gambar. Ini disebut sebagai sprite sheet. Ya, sprite sheet ini yang akan kita gunakan untuk menampilkan sebuah animasi. Nah, di sini idle saya menggunakan nama yaitu idle.png. Maka di sini saya tulis idle.png atau ping. Kemudian saya juga membutuhkan berlari, run, di mana run saya menggunakan run. Ya, Anda harus memperhatikan ya, namanya di sini idle-nya I-nya besar, kemudian run R-nya besar. Nah, ini harus akurat. Nah, kemudian saya juga membutuhkan melompat, jump. Di sini saya menggunakan jump.png juga. Dan yang terakhir adalah fall atau sedang jatuh atau turun dari lompatan. Di sini saya menulisnya sesuai dengan nama file yaitu fall.png. Nah, khusus untuk yang terakhir di sini tidak saya beri koma karena koma itu artinya ada data tambahan lainnya. Jadi di sini tidak ada koma, langsung diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Sehingga gambar ini, satu set gambar ini nantinya akan di loading atau di load. Nanti akan muncul preloader, akan muncul sebuah proses loading gambar yang secara otomatis akan dihitung oleh kode, sehingga pemain sebelum memulai game itu akan melihat proses loading aset-aset gambar diunduh dulu ke komputer pemain. Nah, di sini juga ada file suara. File suara ini nantinya digunakan untuk menampilkan suara-suara apa yang akan digunakan di dalam game. Nah, untuk sementara kita lompati. Kemudian baris berikutnya adalah loading. Seperti penjelasan tadi, loading ini nanti akan memunculkan sebuah proses atau loading bar, di mana dia akan meload gambar. Gambar itu variabel gambar, suara, variabel suara, dan setelah selesai dia akan menuju ke start screen. Maka dia akan menuju ke start screen. Jadi ketika dijalankan, apabila Anda buka indeks seperti ini, ya ini boleh Anda simpan, Ctrl S ya. Apabila Anda jalankan indeksnya, nah proses loading ini berlangsung begitu cepat kalau dijalankan secara offline, karena semua aset sudah berada di dalam komputer Anda. Tapi nanti setelah diupload ke server, maka dia nanti akan ada prosesnya. Ini ada beberapa waktu tergantung dengan kecepatan internet Anda. Semakin cepat internetnya, maka prosesnya semakin cepat. Nah, proses itu disebut sebagai proses preloader. Nah, setelah proses preloader berhasil, maka dia akan memunculkan halaman start screen. Nah, inilah halaman start screen itu. Nah, Anda perhatikan di halaman start screen, pertama-tama layar dihapus terlebih dahulu dengan warna 67. 67 D2, D6 ini sebenarnya adalah warna biru ini ya. Warna biru ini. Anda bisa merubahnya dengan warna lain. Sebagai contoh, kalau ini saya ubah jadi warna 33333, ini adalah warna standar untuk web yaitu abu-abu. Jika ini saya refresh dan saya start, Anda perhatikan dia warnanya langsung menjadi warna abu-abu tua. Nah, Anda bisa menggunakan warna apapun sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kemudian di situ ada tampilkan gambar, data gambar, .logo. Jadi untuk menampilkan gambar itu menggunakan kode yang sangat sederhana yaitu tampilkan gambar.
gambar yang ditampilkan adalah data gambar logo. Nah, kata-kata logo ini diambil dari sini. Jadi logo ini akan meload logo.png. Sementara itu kalau Anda buka folder aset, di logo.png nanti akan menampilkan logo wanda.org seperti ini. Anda juga boleh mereplace menggunakan logo sesuai dengan kebutuhan Anda. Bahkan tanpa logo pun sebenarnya juga tidak apa-apa. Di tampilan gambar tersebut juga ada koordinat, yaitu 600,250. Ini adalah koordinat X dan koordinat Y, di mana koordinat tersebut berada tepat di tengah ya. Apabila ini Anda refresh, dia itu sebenarnya tepat berada di tengah dari layar. Karena layar saya lebarnya 1200, saya 1200 dan tingginya adalah 600, maka di sini wanda.org ini posisinya tepat berada di 600, tepat di tengah, dan di Y-nya 250. Nah, seandainya ini Anda ubah, misalkan Y-nya jadi 450, maka ketika di refresh, dia akan turun ke bawah. Jadi sumbu X itu ke arah kanan atau kiri, sementara sumbu Y adalah ke atas dan ke bawah. Di baris berikutnya ada start button. Start button ini adalah tombol start yang ada di sini. Itu digunakan kode tombol data gambar start button. Jadi tombol ini digunakan untuk membuat sebuah tombol, kemudian start button adalah tombol start PNG dari sini. Terus kemudian ditampilkan pada sumbu koordinat 600,350. Di tengah agak turun sedikit. Di tengah ada turun sedikit seperti ini. Nah, ketika tombol tersebut ditekan, jika tombol tersebut ditekan, nah maka jalankan halaman cover. Maka apabila ini Anda tekan, dia akan pergi ke halaman cover. Nah, halaman cover sendiri juga sama sebenarnya seperti halnya start screen. Di situ ada hapus layar, ada gambar full. Kalau gambar full itu untuk menampilkan gambar ke seluruh area layar. Jadi gambarnya nanti akan penuh. Kemudian di situ juga ada tombol play, yang mana apabila tombol play itu dijalankan, maka akan menjalankan fungsi set awal terlebih dahulu, kemudian menjalankan game loop, game utamanya. Di sana juga ada tombol resize button di sini, yang apabila Anda lihat itu lokasinya ada di bagian atas, pojok kanan atas, 1150,50. Apabila ini ditekan, maka layar akan bergerak menjadi maximize atau full screen. Nah, kemudian Anda juga bisa meminimize atau kembali ke mode kecil lagi. Nah, ini semuanya sudah default di template HTML5 yang sudah diunduh pada tahapan sebelumnya. Nah, setelah Anda memahami proses penambahan kode seperti ini, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu mencoba untuk menggerakkan karakter untuk game platformer. Penambahan karakter bisa dilakukan dengan mulai mengedit function set awal. Function set awal ini apabila tombol play button tadi ditekan, maka dia akan dijalankan satu kali. Beda dengan fungsi jalankan ini ya. Kalau fungsi jalankan ini dia akan menjalankan secara berulang. Apabila Anda panggil satu kali ini, dia hanya akan dijalankan satu kali. Nah, di function set awal ini saya tekan enter. Nah, di dalamnya saya akan membuat sebuah variabel yang khusus untuk mengatur karakter pemain. Jadi saya tulis game.hero, di mana hero ini adalah karakter pemain kita ya. Di sini saya tulis set sprite. Ini digunakan untuk mengatur sprite atau gambar. Di sini saya tulis data gambar .idle. Ukuran sprite-nya adalah 32,32. Nah, Anda perhatikan di sini idle itu adalah file idle.png. File idle.png adalah file yang ini. Ukurannya 352 kali 32, tapi di sini saya menampilkan ukuran satu gambar saja, yaitu 32,32. Nah, artinya gambar nanti hanya muncul satu karakter saja, tidak seluruh karakter. Nah, kemudian di sini saya juga akan menentukan X dan Y-nya. GameHero.x sama dengan 800. Kemudian game.hero.y sama dengan 268. Ini angka yang saya karang saja ya. Kemudian saya juga akan menambahkan game.scala_sprite. Nah, karena 32 kali 32 pixel itu kecil sekali, maka saya akan coba kalikan 2 biar ukurannya jadi 64 kali 64.
Dan kemudian saya juga akan menambahkan game.lantai, ini untuk variabel bebas saja. Anda boleh menambahkan variabel apapun ya dengan menginisiasi kata-kata game terlebih dahulu, karena game ini adalah sebuah objek yang diset di atas ini ya. Di atas ketika ada kode set game 1200 kali 600, maka dia akan men-set sebuah kanvas dengan ukuran 1200 kali 600 pixel. Di dalamnya ada objek namanya game. Nah, game ini bisa Anda titik apapun gitu ya. Anda bebas meletakkan variabel apapun setelah game. Jadi tidak perlu didefinisikan dengan kata-kata var seperti ini. Tapi Anda bisa nulis game titik lantai, game titik skala, dan sebagainya. Memang ada beberapa bawaan kode seperti skala sprite, kemudian ada nantinya ada game.mouse ditekan, dan seterusnya. Itu sudah ada bawaan yang Anda bisa nanti lihat melalui gamelib.js. Nah, nanti Anda boleh mempelajari sendiri, boleh membuka sendiri, kemudian Anda pahami masing-masing kode yang ada di gamelib.js. Tapi untuk sementara di tutorial ini saya akan tulis secara default seperti ini. Saya juga akan memberikan kondisi apabila karakter tersebut melompat atau tidak, dan pada saat mulai karakter tersebut belum melompat. Nah, ini adalah variabel pengaturan variabel di awal, yaitu di fungsi set awal, yang apabila setelah diklik play button tadi, setelah set awal dilakukan, maka dia akan menjalankan game loop. Nah, game loop ada di sini. Nah, game loop inilah letak nantinya kita akan menambahkan apa itu namanya karakter ya. Nah, untuk menambahkan karakter kita cukup tuliskan sederhana saja, yaitu loop sprite. Kemudian kita tulis game.hero. Nah, saya simpan dengan menekan Ctrl S. Anda perhatikan, saya coba refresh, saya start, dan saya klik play, maka di situ akan muncul karakter dalam posisi idle atau posisi yang diam, belum ditekan tombol apapun. Jadi karakter tersebut sudah bisa muncul di layar dan sudah beranimasi sesuai dengan file spreadsheet yang ada di sini. Jadi file spreadsheet ini akan dijalankan secara berulang ya. Dia akan dijalankan secara terus-menerus satu demi satu, frame by frame, sehingga dia akan menghasilkan sebuah gerakan animasi seperti ini. Dan karena di sumber gambar yang kita download dari H2O itu sangat berkualitas, sangat bagus, maka karakter-karakter ini gerakannya sudah diset sedemikian rupa. Anda juga boleh menggunakan karakter lain, boleh menggunakan satu gambar saja atau tidak beranimasi, atau bisa menggunakan karakter beranimasi seperti ini. Nah, tahapan berikutnya kita akan mencoba menggerakkannya menggunakan keyboard. Untuk menggerakkan karakter dengan keyboard, pada umumnya di game platformer itu terdapat dua kondisi, yaitu kondisi ketika karakter melompat dan kondisi ketika karakter berada di lantai atau di tanah. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan sebuah kondisi tersebut, yaitu dengan menggunakan logika if. Jika game tidak melompat terlebih dahulu atau jika karakter berada di tanah, maka di sini saya akan menuliskan jika game.kanan, ini artinya ada tombol kanan ditekan, atau mungkin kalaupun itu untuk HP berarti ada virtual keyboard, joystick ke kanan ditekan. Maka apa yang terjadi? Jadi biasakan menulis kode itu apabila Anda membuka kurung kurawal seperti ini, maka Anda segera tutup kurung kurawal itu supaya Anda tidak lupa. Nah, karena biasanya pemula lupa untuk menuliskan kurung kurawal ini ya. Nah, terus kemudian menjorok masuk untuk mengetahui blok mana dari kode tersebut. Nah, di sini apabila tombol kanan, tombol keyboard kanan ditekan, maka gambarnya saya ubah terlebih dahulu. Berarti hero.img, image-nya ya. IMG ini standar dari HTML sebenarnya, jadi di sini saya tidak merubah strukturnya. Jadi game.hero, terus kemudian gambarnya saya ubah jadi data gambar titik run. Jadi ketika si tombol itu tombol kanan itu ditekan, maka gambar run-nya akan diaktifkan. Gambar run tadi ada di sini, run. Kemudian itu mengaktifkan gambar run.png. Jadi di sini run.png. Gambar yang dipakai dari idle dipindah ke run. Nah, apa yang terjadi ketika run.png diganti ke situ, maka kita akan mengubah juga skalanya. Nah, ini penting karena nanti
pemain juga bisa menekan tombol ke kiri. Jadi skalanya saya ubah jadi positif 1, skala X-nya, sehingga dia arahnya tetap ke arah kanan seperti yang tadi. Kemudian di sini koordinatnya X-nya juga saya tambah. Jadi ditambah dengan 3 pixel kecepatannya. Jadi ini digunakan untuk mengubah kecepatan atau mengubah posisi karakter itu sebanyak 3 pixel setiap kali tombol kanan terdeteksi ditekan. Nah, pada posisi seperti ini kita bisa simpan, Ctrl S, kemudian Anda bisa mencoba. Nah, di sini kalau saya tekan tombol kanan, dia sudah bisa bergerak ke kanan. Namun demikian, tombol kirinya belum bisa dan dia belum bisa kembali ke idle, masih berlari. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan kondisi yang ke kiri. Jadi di sini saya tulis, Anda perhatikan, ini jika kanan warna merah di situ kurung kerawalnya, maka kirinya saya tulis di sini. Jika tidak, maka jika game.kiri, nah ini kurung kerawal pembuka, langsung saya enter, saya tekan kurung kerawal, saya tekan kurung kerawal tutup ya, biar tidak lupa. Jadi langsung kurung kerawalnya warna merahnya itu buka dan tutup. Kemudian di dalamnya di sini juga sama, game.hero.img sama dengan data gambar .run. Terus kemudian skalanya saya balik. Jadi game.hero.skala X diubah menjadi -1. Artinya pencerminan ya, dikalikan -1 skala X-nya sehingga dia gambarnya di flip secara horizontal. Dan kecepatannya pun juga hero.x dikurangi sama dengan 3. Nah, saya simpan Ctrl S, kemudian saya coba untuk refresh. Nah, Anda perhatikan sekarang sudah bisa bergerak ke kanan dan bisa bergerak ke kiri. Nah, Anda perhatikan bisa ke kanan, bisa ke kiri. Namun ketika dilepas keyboardnya, dia masih animasinya masih bergerak ke kanan dan ke kiri. Tuh ya, masih ke kanan dan ke kiri. Sehingga kita harus kembalikan ke posisi idle ketika tidak ada tombol ditekan. Nah, untuk melakukannya kita tambahkan lagi else di sini. Jika tidak, jadi jika tombol kanan ditekan, gambarnya run. Jika tombol di kiri gambarnya run. Jika tidak ada tombol yang ditekan, maka di sini gambarnya kita kembalikan lagi ke game.hero.img sama dengan data gambar .idle. Nah, maka jika ini saya simpan dan saya refresh browsernya, dia akan berjalan ke kanan, ke kiri, dan apabila keyboard dilepaskan, dia akan menjadi gambar idle lagi. Nah, ini adalah prinsip dasar untuk menggerakkan karakter. Nantinya dengan library game.js ini akan jauh lebih mudah. Kita tidak perlu menuliskan kode sebanyak ini ya. Tapi ini untuk memberikan dasar-dasar logika dalam gerakan sebuah game bertipe platformer. Nah, apabila tombol atas ditekan, jadi game.atas, ini adalah tombol panah atas ditekan, maka karakter akan melompat. Nah, untuk karakter melompat, kita ubah variabel lompat tadi menjadi bernilai true. Maka secara otomatis ini nanti tidak berlaku nih. Nanti yang berlaku di bagian bawahnya nanti ya. Dan di sini game.hero.image-nya kita arahkan ke data gambar .jump. Jadi dia akan mengarah ke data karakter melompat yang ini. Ya, kakinya berada di kaki kiri berada di atas pose melompat. Nah, kemudian Anda perhatikan ini jika game lompat ya, ada kurung kerawal di sana, maka kita akan letakkan di sini. Jika tidak melompat ada di atas, maka jika melompat kita letakkan di sini. Nah, ini apabila karakter melompat. Nah, untuk tips membuat karakter melompat, kita harus membuat sebuah variabel. Di sini kita tulis game.lompat y sama dengan -10. Nah, kenapa minus? Minus itu gerakan sumbu koordinat y ke arah atas ya. Berbeda dengan koordinat kartesian, kalau koordinat komputer itu y-nya semakin ke atas itu semakin minus, semakin ke bawah dia semakin positif. Nah, di sini kita akan coba mengubah variabel lompat y ini dengan menambahkan 0,5 pixel. Ini disebut sebagai gravitasi, efek gravitasi. Kita buat 0,5 saja, kecil saja gravitasinya ya.
maka suatu ketika minus 10 ini akan berkurang. Karena kita tambah 0,5 ya, dia akan berkurang sehingga lompatannya tidak akan kencang banget sampai suatu saat berhenti dan akhirnya turun. Nah, ketika turun itu, maka kita akan menambahkan kode jika game.lompatY nilainya sudah positif atau lebih dari 0, maka game.hero.image gambarnya kita ubah jadi data gambar .fall. Jadi logikanya ya, ketika melompat dia nilainya minus 10, maka dia naik posisi karakternya nanti. Nanti ketika turun, ketika posisi itu sudah berada di atas karena kena gravitasi ini, nanti dia akan turun dan pada akhirnya nilai Y-nya itu menjadi positif, maka gambarnya diubah menjadi gambar fall atau gambar yang berikutnya, yaitu gambar yang kaki kirinya sudah berada di bagian bawah atau mengarah ke bawah atau pose turun. Nah, dengan demikian kita ubah sekarang koordinat Y-nya. Maka game.hero.y ditambah sama dengan game.lompatY. Nah, dengan demikian karakter itu akan bergerak turun. Nah, kalau ini saya simpan, kemudian saya jalankan, kemudian saya gerakkan ke kanan ke kiri. Kalau saya pencet atas, maka dia akan turun. Tapi dia jatuh ke bawah karena belum ada kondisi untuk dia menyentuh lantai atau tidak. Jadi kalau diginikan dia turun ke bawah. Nah, kita akan memberikan kondisi tersebut. Namun sebelum kita beri kondisi, kita juga akan menambahkan jika tombol kanan ditekan saat melompat ya. Jadi jika game.kanan ini pada saat melompat, pemain juga menekan tombol kanan atau tombol kiri. Maka di sini saya tulis game.skala x sama dengan 1, kemudian game.x ditambah game.hero.x, maaf ini ada hero-nya. Game.hero.skala x dan sama dengan 1, dan game.hero.skala.x koordinat x-nya ditambah sama dengan 3. Ini apabila tombol kanan ditekan saat karakter melompat. Begitu pula juga apabila tombol kiri. Jika game.kiri ditekan saat karakter melompat, maka game.hero.skala x sama dengan minus 1, lalu game.hero.y x dikurangi sama dengan 3. Saya simpan dan saya mengujinya. Ingat, selalu disimpan kemudian dites. Jangan terlalu banyak menuliskan kode tapi lupa ngetes. Nanti kalau ketemu kesalahannya jadi repot. Nah, ini ketika melompat. Nah, saat ini ketika dia melakukan lompatan, kita bisa bergerak ke kanan ke kiri tergantung dari tombol panah mana yang ditekan. Nah, terakhir kita akan menambahkan lantai. Kita letakkan di luar if kanan if kiri ini ya. Jadi kita letakkan di sini jika game.hero.y lebih besar sama dengan game.lantai. Lantainya sudah kita set tadi di set awal, ini lantai adalah 300. Kemudian 300 ini kita kurangi 32. Kenapa kok 32? Karena ketinggian karakternya tadi adalah 32 pixel. Maka yang terjadi adalah Anda perhatikan kurung kurawalnya merah di situ. Saya masukkan menjorok ke sini. Maka game.hero.y sama dengan game.lantai dikurangi 32. Jadi dia tidak bisa tembus ke lantai. Dan kita kembalikan lagi game.lompat, variabel lompatnya kita kembalikan lagi menjadi false sehingga dia bisa melompat lagi nantinya. Kita simpan dan kita coba jalankan karakter tersebut. Nah, dia bisa berjalan, dia bisa melompat, dan dia siap untuk melompat lagi. Dan ketika di lantai, dia bisa berlari seperti ini, ke kanan, ke kiri, melompat, melompat. Nah, ini adalah basic movement ya, atau gerakan dasar dari sebuah game platformer. Nanti di sesi berikutnya itu akan jauh lebih mudah lagi mengaturnya, tidak perlu banyak kodenya. Kita nanti bisa melakukan perubahan-perubahan atau pengeditan kode dengan jauh lebih mudah daripada
penulisan kode yang relatif lebih banyak seperti ini. Namun demikian, kode-kode seperti ini perlu kita pahami agar kita tahu bagaimana sih cara sebuah objek atau karakter itu di dalam sebuah game itu bisa bergerak. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan menambahkan level permainan, kita akan melakukan editing level menggunakan map editor, dan dari situ nanti kita bisa meletakkan karakter tersebut di level permainan sehingga gambarnya tidak hanya monoton seperti ini, tapi nanti ada halaman-halaman level-level permainan seperti pada game platformer pada umumnya. Pada tahapan selanjutnya kita akan menambahkan level. Nah, untuk membuat level kita membutuhkan sebuah aplikasi yaitu Map Editor. Map Editor ini link downloadnya sudah saya tunjukkan tadi di awal tutorial. Apabila Anda jalankan, sebenarnya ini saya buat dari Adobe Animate juga ya. Dan ini sebenarnya digunakan untuk pembuatan game RPG waktu itu. Namun demikian sudah saya edit demikian rupa sehingga bisa digunakan untuk membuat game platformer. Nah, pertama-tama kita membuat sebuah file baru. Kemudian kita beri ukuran, map ID-nya adalah 1 karena level 1. Map size-nya adalah kita buat ukuran misalkan 30 kali 15. Nah, tinggi standar 15 ini tinggi yang cukup untuk membuat sebuah game platformer. Tapi jangan kurang dari 15 karena nanti kalau kurang dari 15 ketika karakter melompat maka akan terjadi sesuatu yang kurang enak gitu ya. Karakternya menyundul bagian atas dari area permainan sehingga tidak bagus jadinya. Kemudian di sana juga ada map tile size-nya adalah 32 secara default dan kita butuh tileset filenya. Nah, kita browse dan kita mencari lokasi tilesite di mana tadi saya memiliki sebuah gambar dengan nama terrain.png ya. Jadi di sini di asetnya saya sudah memiliki gambar terrain.png. Anda perhatikan ukuran dari terrain.png ini adalah 512 kali 512. Nah, sayangnya aplikasi yang saya buat baru support 512 kali 512. Nah, nanti di kemudian hari mungkin bisa saya naikkan atau saya ubah ukurannya ya. Tapi untuk sementara di tutorial ini ukurannya adalah 512 kali 512. Nah, setelah saya open, kemudian saya OK, maka kita siap untuk mengedit aplikasi atau mengedit level dari game platformer yang akan kita buat. Nah, tipsnya adalah kita mulai dari lantainya atau kita mulai dari dasarnya. Anda drag ke layar ini, Anda tahan spasi, Anda bisa menggeser tile editornya. Kemudian Anda bisa klik di sini dan Anda bisa memilih. Misalkan di sini saya akan mulai dari pojok seperti ini. Nah, Anda bisa membuat mode brush. Kemudian Anda klik di sini, Anda perhatikan di sana ada navigasi. Nah, Anda bisa brush seperti ini ya. Nah, atau Anda ingin mode cepat, Anda juga bisa mode copy paste menggunakan 9 tile. Jadi modelnya saya beri contoh dulu yang mode sederhana, mode basic seperti ini. Diklik manual satu persatu seperti ini. Nah, ini juga di dalam beberapa editor juga ada yang seperti itu, fitur seperti itu. Atau Anda juga bisa menggunakan fitur 9 seperti ini ya, 9 tile seperti ini. Anda bisa buat seperti itu dan satunya Anda letakkan di sini. Nah, ini juga relatif mudah, jadi nanti Anda bisa mengedit seperti ini. Lebih cepat. Jadi bebas saja Anda memilih yang mana. Namun demikian Anda tetap harus memperhatikan posisi-posisi dari tile tersebut. Nah, Anda juga bisa melakukan undo apabila melakukan kesalahan. Nah, level ini akan Anda edit sedemikian rupa sehingga Anda bisa menghasilkan satu buah level yang menarik. Yang perlu Anda perhatikan adalah jangan membuat lompatan yang terlalu jauh atau terlalu tinggi sehingga karakter nanti tidak bisa mengakses area tersebut. Jadi pastikan jarak-jarak antar platform nantinya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tidak terlalu monoton, tidak terlalu sulit, tapi juga tidak terlalu mudah.
Nah, setelah satu area permainan sudah terbentuk, nah ini area permainan yang cukup pendek sebenarnya, dan kita juga gunakan khusus untuk mencoba saja. Nah, di sini tahapan berikutnya adalah menambahkan tile mode ya. Jadi di sini saya aktifkan wall player mode-nya untuk ke mode tile mode. Kemudian di sini ada beberapa jenis tile ya, ada walkable itu artinya bisa dilalui, ada tembok, ada pintu, ada item, cloud, tangga, mati, air dan seterusnya ya. Kita akan mulai dari yang paling sederhana yaitu tembok, di mana di sini kita tambahkan tembok seperti ini, yang artinya nanti karakter tidak bisa melalui apa itu namanya area yang ada yang berupa tembok. Jadi di sini kita tambahkan tembok. Nah, hal ini digunakan untuk mencegah karakter jatuh atau menembus platform. Nah, apabila Anda punya desain seperti ini, Anda juga bisa mengubah ini menjadi tembus seperti ini ya. Anda bisa membuat tembus, kemudian yang bagian atas ini dijadikan cloud, itu juga bisa. Yang seperti ini juga bisa dijadikan cloud. Terus kemudian cloud itu bisa ditembus dari bawah, tapi karakter bisa numpang di atasnya. Nah, berikutnya Anda juga bisa misalkan di sini biar karakter itu menjadi lebih rumit ya. Anda bisa menambahkan nanti misalkan dia itu lompat ke sini, kemudian kita tambahkan di sini duri-duri. Itu juga bisa. Jadi saya kembali lagi ke walk mode, kemudian saya tambahkan duri dan ini saya set dead ya. Kemudian di sini saya tambahkan di sini. Nah, kalau untuk yang di atas seperti ini, layernya bisa saya aktifkan layar yang atas, kemudian saya letakkan seperti ini sehingga dia tidak akan menumpuki layar yang ada di belakangnya. Nah, setelah jadi seperti ini, untuk sementara kita bisa cukup seperti ini saja, tapi nanti kita bisa mengedit atau menambahkan elemen-elemen lain seperti musuh, kemudian item dan sebagainya. Tapi untuk sementara, kita untuk testing saja, kita bisa membuat yang sederhana seperti ini. Nah, kita simpan, kita letakkan di file JS, kita kasih nama map1, jangan lupa ekstensinya adalah .js. Nah, ekstensi ini digunakan supaya nanti bisa ngeload dengan mudah, karena ekstensinya sebenarnya bebas. Apabila tidak Anda tulis, nanti bisa jadi tipenya adalah txt. Nah, ketika saya save dan sudah berhasil di save seperti ini, maka Anda bisa menutup aplikasi ini dengan menekan Alt F4, dan Anda bisa melihat di file JS tadi ada file map1.js yang kalau Anda buka di dalamnya, nah dalamnya terdapat kode seperti ini ya, array yang cukup membingungkan, tapi kita tidak perlu bingung sebenarnya untuk melihat ini. Nah, tahapan pertama untuk menggunakan peta tersebut adalah mengedit file index. Jadi file index.html yang ada di sini Anda buka kembali, kemudian di bagian bawah, di bagian script ini Anda letakkan mouse di sini, kemudian Anda tekan Ctrl D untuk menduplikasi, dan kita akan membuka map1.js, yaitu peta pertama yang kita buat tadi, map_1. Map_1. Nah, tujuannya adalah supaya file map tadi bisa terbuka oleh aplikasi kita. Nah, kita simpan. Kemudian kita akan kembali ke game.js. Nah, khusus untuk game.js, ini nanti akan ada perubahan yang signifikan, sehingga saya tidak ingin apa-apa yang sudah kita tulis tadi itu hilang begitu saja. Maka saya akan file, kemudian save a copy as. Jadi di sini saya akan menuliskan game1 gerakan karakter. Nah, hal ini biasanya saya lakukan untuk membuat sebuah backup atau membuat sebuah file-file progress di mana masing-masing versi nantinya akan menunjukkan capaian apa yang saya peroleh. Sebagai contoh di sini tadi saya sudah membuat gerakan karakter. Jadi saya simpan di file lain ya. File ini tidak akan digunakan, tidak akan di-load oleh aplikasi. Namun demikian saya letakkan di sana untuk sebagai backup sewaktu-waktu apabila saya melakukan kesalahan dengan game.js, saya bisa kembali dengan cepat ke versi terakhir yang saya ketik. Nah, sehingga pada kesempatan berikutnya di
proses berikutnya, saya akan melakukan proses editing game.js ini untuk menambahkan level permainan. Kita kembali ke file game.js. Kita akan menambahkan beberapa gambar lagi ya. Pertama-tama gambar yang kita tambahkan, jadi default saya tambahkan koma karena ingin menambahkan gambar. Gambar yang pertama kali saya tambahkan adalah gambar hit, tadi ketinggalan karakternya. Di sini saya tambahkan hit.png. Nah, hit.png ini adalah gambar karakter yang terkena serangan musuh nantinya ya. Di sini ada hit.png. Anda perhatikan ada sedikit flash di sana, flashing. Terus kemudian kita juga perlu menambahkan tileset. Nah, tileset ini saya menggunakan terrain.png. Nah, ini juga penting sekali karena kita perlu menambahkan terrain.png ini sebagai area permainannya. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan background yaitu bg.png yang akan kita jadikan sebagai pemanis tampilan. Background.png itu yang ini ya. Nanti akan menjadikan background. Nah, setelah itu saya akan turun ke bawah dan saya akan melakukan perubahan ke set awal. Di sini ada game.hero dan seterusnya. Kita akan menghapus beberapa baris dan kita akan menggantinya dengan kode baru. Nah, kita tidak membutuhkan koordinat lagi, saya hapus. Kita masih menggunakan skala sprite karena gambar biar lebih besar dan kita juga tidak menggunakan lantai maupun lompat ya. Jadi saya hanya menyisakan game.hero sama game.scala sprite. Nah, berikutnya saya juga akan menambahkan jenis-jenis animasi yang ada di dalam karakter hero ini sendiri. Yang pertama adalah game hero.animasi diam. Jadi ditulis seperti ini, anim diam. Di sini sama dengan data gambar.idle. Nah, saya copy paste dengan cepat dengan menekan Ctrl D. Kemudian di sini saya ganti anim lompat. Di sini menggunakan jump. Kemudian anim lari, jalan ya, animasi jalan. Di sini menggunakan run. Kemudian saya juga membutuhkan animasi jatuh, yaitu menggunakan fall. Dan saya menggunakan animasi mati, menggunakan hit yang baru saja kita tambahkan. Nah, sehingga di dalam sebuah game platformer sederhana yang menggunakan game lib itu terdapat setidaknya ada 5 animasi karakter, yaitu ketika diam atau idle, ketika jalan atau bergerak ke kanan dan ke kiri, ketika melompat, ketika jatuh dari lompatan, dan ketika mati. Nah, apabila ini semua sudah ada, maka tidak akan ada kesalahan dalam kode. Namun apabila tidak ada, nanti akan terjadi beberapa kesalahan yang harus Anda sesuaikan terlebih dahulu file GameLib-nya. Jadi GameLib.js-nya Anda download secara manual, Anda load secara lokal, dan Anda edit. Anda lakukan pengeditan, Anda cari saja kata-kata anim diam, anim lompat, anim jalan, jatuh, dan seterusnya. Nah, berikutnya saya juga perlu menambahkan platform di sini karena kita akan membuat game platform, maka di sini saya menggunakan kode set platform. Kemudian yang akan kita load adalah map 1 karena kita tadi membuka map 1. Kemudian tileset yang digunakan adalah data gambar.tileset. Nah, kalau Anda ingin mengacu tileset ini adalah terrain.png ya. Jadi gambar ini yang akan kita jadikan tileset. Tileset itu adalah gambar penyusun area permainan. Kemudian ukurannya adalah 32 dan karakter yang akan berjalan adalah game.hero. Nah, dengan demikian maka kita akan memiliki sebuah platform dengan gambar desain map 1, tilesetnya menggunakan terrain.png, ukuran tilesetnya adalah 32 x 32 pixel dan karakter yang bergerak adalah game.hero yang ini. Nah, terakhir di sini untuk set awal kita butuh game over. Nah, game over adalah kondisi ketika karakter jatuh atau karakter menyentuh musuh, kita akan membuat sebuah fungsi yaitu untuk ulangi permainan. Nah, ini ulangi permainan ini adalah fungsi yang harus kita buat. Jadi misi berikutnya adalah membuat fungsi ulangi permainan. Pada tutup kurung kurawal ini, yang warnanya merah ini saya enter, kemudian saya tambahkan function
ulangi permainan. Nah, di sini kodenya cukup sederhana, yaitu game.active sama dengan true. Jadi gamenya diaktifkan kembali. Karena kalau mati itu bernilai false. Kemudian kita set awal ulang, dan kita jalankan game loop. Nah, sementara untuk game loop kita juga harus melakukan perubahan, tapi perubahannya tidak terlalu banyak, jadi kita tidak perlu kode sebanyak ini ya. Kita tinggal hapus semua level ini, tinggal sisakan saja hapus layar. Kemudian kita akan membuat sebuah kode sederhana, yaitu jika game.kanan, yang terjadi adalah gerak di level, game.hero geraknya adalah 3,0, artinya pada sumbu X dia bergerak 3 piksel positif, sumbu Y-nya bergerak 0 jika ditekan kanan. Jika ditekan kiri, jika game.kiri seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah gerak level game.hero, dia bergerak -3 terhadap sumbu X dan 0 terhadap sumbu Y. Nah, sementara jika game.atas, maka di sini saya tambahkan gerak level game.hero yang bergerak, kemudian bergerak sebesar -10. Jika Anda ingat, -10 tadi adalah lompat Y. Dan ketika sudah jadi seperti ini, Anda tinggal ketikkan kode untuk membangkitkan levelnya, yaitu buat level seperti ini. Buat level. Ketika Anda simpan dan apabila tidak ada kesalahan, maka nantinya permainan akan bisa dimulai dengan level seperti ini. Nah, karakternya ternyata berada di atas tadi ya. Nanti kita bisa melakukan perubahan posisi. Nah, karakter bisa lompat. Nah, apabila kena seperti itu, dia akan mati. Apabila dia menyentuh duri, dia akan mati dan permainan akan berulang. Nah, di sini karakter sudah bisa melompat. Nah, ini cloud tadi ya, jadi bisa melompat dari bawahnya. Atau kalau Anda coba level-levelnya ya, nanti Anda bisa melakukan uji coba posisi-posisi mana yang baik dan posisi-posisi mana yang benar. Dan ini pada akhir level dia tidak bisa bergerak tembus, jadi sudah dibatasi. Nah, dengan cara ini nanti Anda bisa mendesain level yang lebih menarik lagi sehingga game itu nanti menjadi lebih menantang, gamenya lebih menarik untuk dimainkan. Nah, pada tahapan selanjutnya kita akan mencoba membuat level yang lebih menarik dan menambahkan elemen-elemen lain seperti items yang bisa dikoleksi oleh pemain, kemudian musuh yang bisa menyerang pemain atau bisa kita injak, dan menambahkan checkpoint atau tujuan akhir dari permainan. Setelah sukses dengan percobaan dengan level yang sederhana, di sini saya mengubah levelnya menjadi lebih panjang, lebih menarik, lebih banyak variasi-variasi gambar dan variasi-variasi rintangan, termasuk di dalamnya ada duri, terus kemudian sistem cloud yang lebih baik, terus kemudian ada beberapa area yang nantinya akan saya gunakan untuk meletakkan musuh dan meletakkan bonus, serta pada bagian akhir nantinya ada sebuah area yang digunakan untuk checkpoint menuju ke level berikutnya. Nah, setelah Anda bereksperimen dengan berbagai macam level dan bisa membuat level yang lebih baik, nanti pada tahapan berikutnya kita akan menambahkan sebuah fitur, yaitu menambahkan item bonus maupun menambahkan musuh. Nah, sementara kita akan menambahkan sebuah efek. Tadi kita sudah memiliki gambar BG di sini atau background, yang mana gambar background tersebut sebenarnya sangat sederhana, yaitu gambar kotak-kotak. Nah, maka gambar kotak-kotak ini nanti yang akan kita gunakan sebagai gambar latar permainan. Nah, untuk membuatnya kita tinggal menambahkan kode di bagian buat level. Setelah buat level ini nanti kita akan menambahkan satu baris kode untuk menampilkan latar permainan yang bergerak. Nah, kodenya adalah kita tulis latar, kita
Kita letakkan sebelum buat level ya, karena dia posisinya ada di belakang level. Jadi kita tulis latar. Kemudian latarnya adalah data gambar .background, data gambar .bg, dan kita ketikkan 0,0. Nah, apabila sudah Anda tuliskan seperti ini, Anda bisa menguji coba dengan merefresh. Nah, Anda perhatikan di situ ada sebuah gambar latar sekarang, di mana gambar tersebut berulang memenuhi area permainan, sehingga permainan itu menjadi lebih cantik. Dan apabila Anda berikan sedikit gerakan di sini, misalkan di sini saya tambahkan 0,5 pada sumbu Y, maka apabila kita refresh, kita mendapatkan efek kotak ini yang bergerak menuju ke arah bawah. Dan ini juga dapat menambah daya tarik dari game platformer yang kita buat. Nah, tutorial ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan pada seri kedua, yaitu menambahkan item dan menambahkan musuh. Nah, Anda bisa mencoba terlebih dahulu, kemudian membuat beberapa level mungkin, atau membuat satu level yang cukup menarik. Kemudian Anda juga bisa menanyakan apabila menemui kesulitan, atau Anda bisa juga melanjutkan tutorial ini melalui buku dasar-dasar pemrograman game HTML5. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba, serta terima kasih dan sampai bertemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe.